dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Syaikhul Karim alhamdulillah Sayyidina Syaikhul Sagami mati bisya Allah salim. Mudah-mudahan keluarga kita yang sudah pada pergi meninggalkan kita semuanya ditempatkan min raudatan min riyadil jannah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Ummul Mahbub Ummul Haja Ummul Mahbub Ummi Wahidah binti Haji Rahman beserta keluarga besar Ummul Mahbub Haja Dr. Ummi Wahidah binti Haji Rahman. Mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajat, diberikan keselamatan fi dunia wa dunia wal akhirah. Amin amin. Dan kita selaku muridnya diberikan keselamatan fi dunia wa dunia wal akhirah dalam sehat walafiat dalam panjang umur dan dikabulkan hajat-hajat kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hari ini Jumat mudah-mudahan kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan ditambahkannya ilmu yang kita sudah dapat mudah-mudahan bisa diamalkan dan beramal dan menjadi bunga dan pohon yang selalu bersinar dan berbunga menjadi bunga yang indah dan amalan-amalan yang diterima oleh Allah. Karena kita sebagai umat manusia harus bisa beramal, apa yang kita punya harus kita bisa memanfaatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau dimanfaatkan orang, setidaknya jadilah hidup yang bermanfaat bagi umat manusia. Ketika kita bermanfaat, insya Allah kita tidak akan dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Dan yang kedua, sampah-sampah yang berada di pondok tolong dirapikan, bagian daur ulang. Ya, jangan ada waktu jam segini ambilnya jam sekian, jangan. Didaur ulang sampah-sampah, dibuang sampah-sampah pada tempatnya juga. Anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa buang sampah di tong sampah. Supaya bagian daur ulang bisa mendaur ulang dengan gampang. Karena tidak boleh membuang sampah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita tidak boleh membuang sembarangan benda-benda atau barang-barang. Contohnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Ka'bah di Mekah, ada orang yang membuang apa? Ludah sembarangan. Dikutip oleh Rasul, sembarangan itu ludah, dibuanglah ludah itu. Begitu pula banyak orang-orang yang jahiliyah yang membuang-buang barang di tempat Mekah di Ka'bah. Rasulullah SAW menyampaikan siapa yang buang barang ini bukan pada tempatnya, sesungguhnya sudah berbuat zolim. Zolim itu namanya. Apalagi kalau sampah itu berbahaya seperti kayak paku, ya pecahan kaca. Nah, sebab itu haruslah ditempatkan di tempatnya. Begitu pula ludah yang dibuang oleh orang Badui, itu hadisnya seperti itu, ya. Dan yang ketiga, mandi, sabun, sikat gigi tidak boleh bercampur sikat gigi. Sikat gigi tidak boleh dipakai banyak orang. Handuk juga begitu, baju juga begitu, sarung juga begitu. Nggak boleh pinjem-pinjem. Ngerti? Nggak boleh pinjem-pinjem. Sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang tidak membayar hutang untuk disolatkan. Tidak sah solatnya. Sebab itu sebelum orang itu mau disolatkan ditanya dulu sama muktamir masjid. Ini orang ada hutang tidak mayit ini? Kalau ada hutang diikhlaskan. Kalau ada keluarganya tolong dibayarkan. Sebab itu jangan pernah meminjam-pinjam. Kalau tidak mampu, tidak bisa, usahakanlah, berusaha dulu. Karena meminjam itu berat sesama muslim. Ya, kalau orang kafir tidak ada urusan. Karena beda jalannya. Siratal mustaqim kalau orang Islam. Jadi beda urusan. Lakum dinukum waliyatin, dia ya kita punya agama kita sendiri, dia sendiri. Kalau berhutangnya sama orang muslim ini yang menjadi masalah itu. Harus dibayar. Karena hutang sesama muslim, karena muslim adalah saudara bagi saudara yang lainnya. Akan berjumpa nanti di akhirat. Karena satu jalur, satu jalan. Ya, jadi usahakan jangan pinjam-pinjam. Ngerti? Paham? Terus jangan lupa bawa air minum, mana-mana botol nggak bawa, beli ointika nggak beli, sendal juga nggak pakai sendal. Nabi saja pakai sendal. Kalau kamu nggak pakai sendal, ikutin jejak siapa? Ya, Nabi pun pakai sendal. Bawa minum, Nabi juga punya botol minum. Ya, buka itu kitab Riyadhus Shalihin, ada botol minum Nabi punya tuh. Ada tempat botol
tempat simpan makanan. Nabi itu orangnya rapi. Jangan ikut-ikut Wahabi, ya. Jangan ikut-ikut Wahabi. Maulid nggak ada, Nabi nggak perintah. Kata siapa? Kata siapa? Ada hadisnya. Nabi menghormati ulang tahunnya dengan berpuasa, menghargai kelahirannya dengan berpuasa. Kalau Wahabi nggak ada Maulid, Maulid itu bid'ah. Ya zaman Nabi juga nggak ada, Nabi tidak suruh belajar harokat, belajar baca bahasa Arab, Nabi nggak suruh. Berarti bid'ah dong. Kita belajar abata saja hawo, Nabi nggak suruh. Ada nggak hadisnya? Baca, belajar harokat. Nggak ada kan hadisnya. Jadi Wahabi ini sangat pintar berkelit, pintar bermanipulasi. Jadi dia membanding-bandingkan supaya akidah iman kita pecah di dalam konsentrasi kita. Sedangkan ada hadis tentang Nabi merayakan ulang tahunnya dengan berpuasa. Ayo. Berarti Wahabi itu sesat dan menyesatkan. Karena siapa yang benci sama Rasulullah itu kan secara tidak langsung sentimen. Sentimen itu anti. Oh, nggak usah sama Rasul, biasa saja. Nabi sama seperti kita manusia biasa. Kata siapa? Kan sudah jelas dalam Al-Quran, Nabi itu disucikan. Orang yang disucikan. Ya kan? Nabi itu disucikan. Kalau kita nggak disucikan, kotor kita itu. Banyak dosa. Badannya memang manusia, punya tangan, punya kaki, wujud manusia. Tapi tetap ketakwaan yang Allah lihat. Takwa. Allah tidak melihat kita kecuali ketakwaan kita, iman kita, pahala kita. Mau dibandingin sama Nabi, ibadah kita nggak mampu, nggak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad SAW. Makanya Wahabi itu orang-orang sombong. Orang Arab itu sebenarnya sombong. Makanya Nabi itu diturunkan di negeri Arab supaya orang-orang Arab ini mempunyai sifat akhlakul karimah. Ada satu teman saya, dia kerja di Aljazair, tanah Arab. Aljazair ini sangat benci sama mufti yang sufi, yang torekat-torekat, karena syekh-syekh daripada mufti torekat ini, sufi ini membela-bela orang Perancis katanya. Karena kan Aljazair itu jajahan Perancis, kalau Indonesia dijajah sama Belanda kan. Kalau Aljazair Arab dijajah sama Perancis. Katanya dia bela-belain orang Perancis, bukan bela-belain orang Perancis. Syekh, mufti atau ulama itu tidak suka ada pertumpahan darah, tidak suka ada perperangan. Bukannya baik-baikin, karena kalau keras sama keras tidak akan menemukan jalan. Perancis lebih canggih dari negeri kita, dari negeri Arab. Mereka punya nuklir, mereka punya pesawat jet. Sayyidina Umar orang yang keras, bisa luluh hatinya karena Nabi Muhammad orang yang sangat lemah lembut. Kalau kita keras, kasar, siapa yang mau dekat dengan kita? Makanya syekh-syekh mufti sufi itu, Syekh Muhammad Balqaid itu bukan dekat sama orang Perancis, enggak. Mereka mau lembutkan, dekatkan hati mereka. Apa yang bisa menyelesaikan masalah dengan marah-marah, dengan kekerasan? Tidak ada. Karena marah-marah itu diawali dengan kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan. Sebab itu, makanya syekh-syekh itu, sufi-sufi itu memberi nasihat kepada orang Perancis supaya tidak sama-sama saling keras. Bukannya berarti kita dekat itu kita teman, enggak juga. Nabi juga dekat sama Abu Jahal, bukan berarti Nabi itu mendukung Abu Jahal. Tapi kan Nabi selalu menyampaikan Abu Jahal bahwasannya perbuatannya itu tidak bagus, harus yang baik. Ya kan? Apa yang kamu mau, tolong diberi. Nanti saya bantu, saya kasih.
Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada dua Umar. Umar ini julukan Abu Jahal itu juga Umar juga. Sayyidina Umar dan Umar Abu Jahal ini. Tapi Allah malah berikan hidayah kepada Sayyidina Umar bin Abi Bakar. Sayyidina Umar bin siapa? Jadi itu, seandainya Nabi Muhammad menyampaikan agama dengan keras, pasti orang akan menjauh daripada Rasulullah. Ngerti? Orang sudah berbuat dosa, orang sudah berbuat dosa, bertobat, terus kita takut-takutin dengan neraka, kita takut-takutin dengan azab. Apa orang itu akan berubah? Malah semakin jengkel kan, semakin kesel kan, maka malah semakin jahanam. Begitu pula ketika khutbah Jumat, saya masih ingat kata almarhum Sayyidina Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Ibrahim Salim. Ketika orang datang ke masjid mendengarkan khutbah, mau datang pergi sholat Jumat, itu pasti orang yang beriman dan orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang pergi sholat Jumat, orang yang diketuk hatinya mendapatkan maghfirah, ampunan. Sebab itu jangan ketika kita berkhutbah cerita tentang orang-orang yang disiksa, orang-orang yang diazab, orang-orang yang masuk neraka. Karena orang yang datang ke masjid itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang suci. Mereka datang dari rumah mandi niat sholat Jumat. Mereka pakai minyak wangi datang untuk niat sholat Jumat. Mereka niat datang untuk sholat beribadah kepada Allah, niat karena ingin sujud sembah kepada Allah. Jadi jangan ditakut-takutin dengan berita-berita, kabar-kabar yang seram-seram itu. Karena kabar-kabar berita yang seram-seram itu hanya untuk orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, yang tidak mau pergi ke masjid. Contoh, di Mekah itu masih ada prostitusi. Ya, prostitusi itu kayak di Jabon itu tempat maksiat itu, na'udzubillah min dzalik. Di zaman Nabi sudah ada, tapi Nabi nggak pernah itu bilang itu harus dimusnahkan, itu harus, tapi Nabi cari bagaimana mereka bisa jadi seperti itu. Harus ada yang dirubah ekonominya. Berarti mereka tidak ada uang, mereka tidak ada makan, makanya mereka jadi orang yang seperti itu. Sudah ada dari zaman Nabi, tapi Nabi nggak pernah hancurkan. Nabi bina orang-orang seperti itu, dididik orang-orang seperti itu, dinasehati, ya diberi kerjaan, bukan dikutuk-kutuk, bukan disumpah-sumpah. Sebab itu kenapa banyak orang yang tidak sukses itu karena banyak sumpah-sumpah. Entah itu orang tuanya menyumpah anaknya, anaknya juga saling menyumpah orang tuanya, saling menggerutu. Makanya banyak akhirnya tidak sukses, tidak ketemu rahmat Allah. Tapi orang-orang yang sukses itu lihat ibunya, lihat keluarganya. Pasti ibunya tidak gampang sumpah-sumpah anaknya. Ya kan, tapi kita lihat anak-anak itu karena sumpah-sumpah orang tua. Makanya kita sebagai orang yang akan menjadi orang tua, menjadi orang, usahakan jangan sampai gampang-gampang, sedikit-sedikit, jangan. Kita lihat abah, anaknya nakal-nakal, apalagi anak orang Arab, nggak bisa diam, loncat sana loncat sini, ya. Sebab itu jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Saya juga sama, belum merasa baik, belum benar baik, belum pasti baik. Karena kebenaran hanya milik Allah. Walaupun kita benar juga, kalau kita tidak dilihat sama Allah benar, tetap aja salah. Karena kebenaran hanya milik Allah. Mau kita menceritakan tentang diri kita, orang nggak percaya, ngapain? Yang penting kebenaran hanya milik Allah saja. Dan kita sebagai umat manusia tetap istiqomah menjadi orang yang baik. Ya, nanti ada ceramah di Cisarua, ya, saudaraku. Di Ustadz Muklis, ya saudaraku ya. Insya Allah kita berdua, ya. Kalau saudaraku, ya saudaraku. Banyak undangan bulan Maulid ini, bulan ceramah. Panennya kiai-kiai, ulama-ulama itu di bulan Maulid. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, diterima amal-amal kita. Allah terima, Allah sayang sama kita, dijaga oleh Allah. Karena banyak orang pandai menasehati tapi tidak pandai menasehati dirinya.
Pandai melihat orang tapi tidak pandai bercermin dirinya. Sebab itu makanya Habib Hasan selalu bilang, kita menjadi orang yang rendah hati, karena kita itu mau apa yang kita mau lagi di dunia ini kecuali keridhaan Allah. Tidak boleh ada sombong walaupun sedikit debu, karena orang yang sombong tidak akan masuk surga. Ya, jadi itu ya, jangan buang sampah sembarangan, pakaian juga jangan pinjam-pinjam, duit juga nggak boleh pinjam-pinjam. Kalau ada uang masukkan di tabungan, ya. Kalau ada sedikit 5.000, 2.000 atau 50.000 ya saya adanya segini lah. Tapi usahakan jangan dipinjam-pinjam ke orang. Nanti yang dipinjamin waktu minjam jadi kucing, pas ditagih jadi harimau. Akhirnya jadi putus silaturahmi. Makanya sama Nabi nggak akan disolatkan, nggak boleh disolat. Bukan Nabi itu kejam, enggak. Nabi itu memang melarang, bukan Nabi itu melarang. Kita nggak boleh hutang ya, tapi Nabi melarang secara ilmu sosiologi. Kalau dipinjamin nggak boleh disolatin loh mayatnya. Kenapa? Sebenarnya kok sampai segitunya Nabi? Karena ketika ada pinjam uang atau kita ditagih apa, pasti ribut ujung-ujungnya. Bener nggak? Pasti ribut. Apalagi yang dipinjaminnya nggak amanah. Pasti tiba-tiba hilang, tiba-tiba ditanya kontaknya nggak ada. Waktu minjem kayak kucing, baiknya meong-meong. Sudah ditagih bang, uangnya sudah jatuh tempo, jadi harimau. Wah, marah-marah sampai ada yang mati. Cemplungin di sumur. Yang hutang siapa? Ditagih, malah yang nagih dibunuh. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Habib Hasan mau sambutan. Tadi malam alhamdulillah Habib Hasan maulid. Tadi malam kita mau ke masjid Habib Qadir, cuma hujan. Tadi malam kita mau ke masjid juga maulid. Cuman Habib Qadir bawa motor, saya pakai mobil golf. Kalau pakai mobil golf hujan bisa konslet di tengah jalan karena listrik. Mobil golf itu pakai listrik. Kalau Habib Hasan alhamdulillah Habib Hasan bisa pergi maulid di masjid gantian lah. Ya saudara ya. Tapi barokah maulid itu berkah sekali, benar. Banyak orang sukses, banyak orang kaya itu karena selawat atau maulid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Habib-habib, kiai-kiai, ulama-ulama itu. Ya makanya sama Nabi jangan kita menyepelekan lah begitu. Menyepelekan, jangan pernah menyepelekan. Sama orang biasa pun kita nggak boleh begitu, apalagi sama Rasulullah. Bener nggak? Sedangkan surga dibuat Nabi Muhammad. Surga itu bukan buat Allah. Emang Allah butuh surga? Allah butuh surga, saya tanya. Butuh nggak kenikmatan? Enggak, Tuhan. Semua yang butuh pada dia, bukan dia yang butuh pada sesuatu. Ya kan? Ya somat. Somat itu kan artinya apa? Yang semua membutuhkan pada beliau. Abdul Somad, hamba yang mendapatkan seperti itu. Dibutuhkan. Ya, jadi kita butuh. Makanya banyak orang yang masalahnya, banyak dosanya, banyak apanya. Kalau Nabi Muhammad sudah berdoa, ya tidak akan bangun dari sujudnya Nabi Muhammad nanti di yaumil mahsyar. Yang paling sibuk itu Rasulullah. Ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak mau bangun dari sujudmu? Ya Allah, saya mau masuk, umat saya semua masuk ke dalam surga. Makanya Abah waktu taklim kemarin tuh, waktu Habib Hasan datang, Abah bilang di dalam taklimnya semuanya umatnya Nabi Muhammad masuk surga. Jadi umatnya Nabi Muhammad masuk surga. Jadi kita tuh umatnya bukan. Makanya jangan sampai kita sama Nabi itu menyepelekan. Ya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Habib Qadir. Sebenarnya takut saya juga banyak ngomong tuh banyak dosa benar. Takut salah-salah ngomong sama. Lebih baik diam salah, ngomong pun salah juga. Ada tamu, ada kupu-kupu. Itu aja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu sunnah ba'da al-jum'ah.